Hey, hello. Balik lagi ke channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Oke, kemarin Fang Yuan kembali berburu sumber daya. Tentu saja agar dia bisa bertahan dari gempuran pengadilan surgawi. Untuk kali ini, yang Fang Yuan incar adalah warisan 5 Xiangs di perbatasan selatan. Selain mendapatkan informasi dari Sekte Bayangan, Fang Yuan juga telah menjalin kesepakatan dengan Bai Ning untuk mendapatkan warisan ini. Oleh karena itu, sekarang Fang Yuan bersama dengan Bai Ning ada di dalam Gua Surga 5 Xiang. Langsung saja kita akan sambung kelanjutan hidup Fang Yuan di part 329. Saat ini, Fang Yuan dan Bai Ning telah berada di aula utama, di mana selain mereka, ada orang-orang dari klan Qi yang duduk di tengah aula. Fang Yuan sudah mencoba menyerang mereka, tetapi serangannya gagal ditelan oleh formasi yang ada di tempat itu. Meski begitu, semua masih dalam perhitungan Fang Yuan. Dia tidak panik, dan dia masih fokus untuk mendapatkan warisan 5 Xiang. Sementara para immortal dari klan Qi semuanya geram. Mereka tidak ingin melihat Fang Yuan ada di sini. Tetapi tidak ada yang mampu mereka lakukan. Mereka tak punya cukup kekuatan untuk melawan Fang Yuan. Mereka pun kini hanya mampu bersembunyi di balik formasi. Tanpa adanya formasi peninggalan dari 5 Xiang, mereka pasti sudah dihabisi oleh Fang Yuan. Satu-satunya harapan mereka saat ini adalah mendapatkan warisan dari 5 Xiang. Karena dengan begitu, mungkin mereka memiliki cukup kekuatan untuk selamat dari Fang Yuan. Bagaimanapun, Fang Yuan saat ini adalah seorang immortal peringkat 8. Tentu saja mereka tidak sebanding dengannya. Sementara itu, setelah Fang Yuan sadar bahwa dia tidak bisa menghabisi para immortal dari klan Qi, kini dia mendekat ke arah Bai Ning. Dia segera menyalurkan kehendaknya ke dalam gerakan pembunuh bentuk surga. Di dalam gerakan pembunuh itu, ada bongkahan kehendak surga yang membatu seperti sebuah benteng. Di bawah benteng itu, ada lautan kehendak yang tak terhitung jumlahnya. Taruhan ini telah dilakukan berulang kali, dan banyak immortal yang telah meninggalkan kehendak mereka di sini. Ada immortal peringkat 8 yang kuat, seperti leluhur 5 Xiang, lalu ada pula para immortal peringkat 7 elit seperti Nier dari klan Ni. Yang mengejutkan Fang Yuan bahwa semua kehendak itu kini terlihat seperti membatu. Hanya kehendak yang baru masuk, seperti dirinya, Bai Ning dan para immortal dari klan Qi yang bisa bergerak saat ini. Di tengah lautan kehendak yang luas itu, kini klan Qi membagi kekuatan mereka. 3 dari 5 immortal mereka kini maju dan melawan kehendak Bai Ning. Sementara 2 orang lainnya kini menyerang benteng kehendak surga. Ya, di balik benteng itu pasti adalah area pusat dari gerakan pembunuh bentuk surga. Siapapun yang berhasil memurnikannya akan menjadi pemilik dari gerakan pembunuh bentuk surga. Para immortal dari klan Qi kini mulai berseru. Semua kehendak iblis Fang Yuan itu sudah muncul. Bertekunlah, kita tidak boleh lengah saat ini. Kita harus berhasil. Ini adalah kerja keras dari klan Qi kita selama ratusan ribu tahun. Kita sudah berkorban terlalu banyak. Kita tidak boleh membiarkan orang luar ini mengambilnya. Semua orang menjadi bersemangat. Sementara itu, kehendak Fang Yuan kini berubah seperti seekor naga.
Lalu 3 kehendak immortal dari klan Qi mulai bekerja sama. Namun, mereka tak mampu menahan seluruh serangan Fang Yuan dan mereka terus terdesak. Bagaimanapun, mereka adalah immortal dari jalur Qi. Sementara Fang Yuan, dia adalah seorang immortal yang mengembangkan jalur kebijaksanaan. Sehingga tak heran kalau kehendaknya jauh lebih solid dibandingkan mereka bertiga. Pada dasarnya, jalur kebijaksanaan memang berfokus pada kehendak. Bertahan, apapun harga yang harus kita bayar, kita harus mengulur waktu, kata salah satu dari mereka. Tetua, tolong segera rebut area kontrol pusat. Selama kita bisa mendapatkan gerakan pembunuh ini, kita mungkin bisa membunuh Raja Iblis ini dan menyingkirkannya dari dunia. Kita mungkin juga akan mendapatkan warisan berharga yang lain. Semua teriakan itu membakar semangat dari para immortal klan Qi. Kini para immortal dari klan Qi berdiri bersama. Mereka melawan Fang Yuan dengan putus asa. Mereka memang berani, walaupun selalu diliputi oleh kecemasan, ketakutan, dan kepanikan. Sementara itu di tengah gempuran serangan dari klan Qi, Fang Yuan menyadari sesuatu, bahwa di tempat ini kehendaknya ternyata tidak bisa ditanamkan tanpa batas. Bahkan setelah mencapai jumlah tertentu, dia tidak bisa menambahnya lagi, walaupun sejatinya tubuh utamanya seharusnya bisa mengeluarkan lebih banyak lagi. Dan yang lebih buruk, begitu kehendak mereka ada di dalam lautan kesadaran ini, tubuh utama mereka tidak bisa digerakkan. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa bisa ikut campur tangan secara langsung. Akibatnya, sebagian besar metode jalur kebijaksanaan yang Fang Yuan miliki pun tak bisa digunakan. Bentuk surga adalah gerakan pembunuh peringkat 9. Sementara metode jalur kebijaksanaan terbaik yang Fang Yuan miliki hanya ada di peringkat 8. Dia tak mampu membuat pengecualian. Bahkan sekalipun ada kemungkinan kecil untuk bisa mempengaruhi gerakan pembunuh bentuk surga, Fang Yuan tidak berani mencobanya. Karena kalau sampai gagal, itu bisa memicu serangan balik, dan akibatnya tentu akan sangat fatal. Atau bahkan, meski tidak ada serangan balik pun, menghancurkan bentuk surga berarti sama dengan kehilangan harta terbesar di tempat ini. Klan Qi membutuhkan bentuk surga untuk melindungi diri sekaligus menghadapi Fang Yuan. Tapi Fang Yuan juga menginginkannya, sebab dia perlu lebih banyak kekuatan untuk menghadapi pengadilan surgawi di dalam pertempuran yang akan segera terjadi di Sungai Waktu. Karena itu, kedua belah pihak terpaksa bertarung menggunakan serangan paling dasar mereka, yaitu menggunakan kehendak mereka sendiri. Tapi dalam hal ini, Fang Yuan jelas jauh lebih berpengalaman. Setelah dulu dia menderita di tangan Mo Yao, Fang Yuan terus berlatih tanpa lelah untuk menghadapi kelemahannya. Kini, semua itu telah berubah menjadi keunggulan baginya. Para immortal dari klan Qi jelas bukan tandingan Fang Yuan. Namun mereka memiliki keuntungan dalam hal jumlah. Karena itu, kehendak mereka jauh melebihi yang dimiliki oleh Fang Yuan ataupun Bai Ningping. Seiring berjalannya waktu, keunggulan Fang Yuan akhirnya berhenti dan dia tidak bisa mengubah keunggulan itu menjadi kemenangan. Klan Qi terus memaksa mereka hingga mencapai batas. Saat ini, satu hal yang mengusik pikiran Fang Yuan adalah Bai Ning. Orang itu pernah menikamnya dari belakang, dan kini dia menjadi elemen yang tidak stabil di dalam pertempuran ini. Fang Yuan
juga harus terus memperhatikan Baining. Untungnya benteng kehendak surga masih berdiri kokoh. Tak peduli seberapa gencarnya klan Qi menyerangnya, tidak ada celah yang terbuka. Berkali-kali kehendak klan Qi mundur, sementara kehendak Fang Yuan terus bergerak seperti naga, melingkari mereka dan menutup rapat ruang gerak mereka. Klan Qi kian terperangah. Jika kehendak mereka yang terkepung dihancurkan, mereka akan berada dalam bahaya yang besar. Mereka tidak akan lagi bisa menghalangi Fang Yuan. Karena itu, kehendak mereka yang sempat terbagi dua segera berkumpul kembali dan melawan Fang Yuan dengan putus asa. Baining blokir mereka. Fang Yuan dengan cepat memberi perintah. Namun kehendak Baining kini justru menjelma menjadi dinding es yang menancap di medan perang itu. Dia tidak menyerang klan Qi, melainkan menghalangi Fang Yuan. Klan Qi pun terkejut. Pada momen kritis itu, Baining ternyata berkhianat. Kehendak Fang Yuan kini tertangkap basah. Dia tampak murka. Melihat itu, para immortal dari klan Qi menjadi girang. Mereka segera menyerang Fang Yuan dari sisi yang lain. Kehendak Fang Yuan semakin terhimpit. Dia harus melepaskan diri dari pengepungan itu. Baining, kau mengkhianatiku. Aku tidak akan memaafkanmu, kata Fang Yuan meraung. Ia terpaksa mundur. Dia mencoba menyelamatkan sisa kehendaknya. Tapi suara Baining terdengar. Fang Yuan, dengan sifatmu, setelah kau mendapatkan bentuk surga, bukankah kau juga akan menyingkirkanku? Aku adalah keturunan Bai Xiang. Gerakan pembunuh bentuk surga adalah keberuntunganku. Ini adalah kesempatan yang besar. Setelah mengalahkanmu di sini, hidupku akan gemilang. Tawa Baining terdengar nyaring. Baining pun segera mengejar Fang Yuan dan tidak membiarkan kehendak Fang Yuan kabur. Tunggu apa lagi? Bantu aku, seru Baining pada para immortal dari klan Qi. Namun, kehendak para immortal dari klan Qi juga sudah babak belur. Kondisi mereka juga sulit. Tetapi setelah menimbang segalanya, pemimpin pertama mereka berseru, "Jangan gegabah. Bisa jadi ini adalah jebakan. Biarkan saja mereka saling menghabisi. Itu adalah jalan terbaik untuk kita." Kehendak Fang Yuan yang sudah sangat rusak, dia terus melemah. Sementara Baining mengepungnya dan bertarung dengan sengit. Pada akhirnya, kehendak Fang Yuan benar-benar dimusnahkan. Melihat semua itu, para immortal dari klan Qi berseru, "Tak kusangka, Fang Yuan adalah yang jatuh pertama." Ini adalah kebangkitan bagi klan Qi. Ini adalah kesempatan besar. Ayo, musnahkan kehendak Baining juga. Mereka pun lalu menyerang Baining bersamaan. Baining berjuang mati-matian. Namun pada akhirnya karena dia sendirian, tentu dia tidak bisa menahan serangan gabungan dari klan Qi. Akhirnya, kehendak Baining pun ikut dimusnahkan. Berhasil, kita berhasil. Bentuk surga kini akan menjadi milik kita, kata para kehendak immortal dari klan Qi. Mereka bersorak dengan penuh sukacita. Setelah itu mereka kembali berkumpul dan menghantam benteng kehendak surga tanpa henti. Ledakan besar terjadi dan benteng kehendak surga pun terguncang. Seketika, sejumlah besar kehendak surga menyembur keluar, seperti binatang buas yang terlepas dari kurungan. Mereka menerjang kehendak dari para immortal klan Qi. Selama ini kehendak surga hanya bertahan, membuat para immortal dari klan Qi menjadi lengah.
mereka lupa bahwa kehendak surga juga bisa bergerak bebas. Balasan mendadak ini menjadi pukulan telak untuk mereka, dan dalam sekejap kehendak dari para immortal klan Qi menderita kerugian yang besar. Bagaimana mungkin ada begitu banyak kehendak surga di sini? Mustahil, kita ditipu. Kehendak surga menyembunyikan kekuatannya. Cepat, tahan serangan itu. Kita tak boleh kalah di sini. Tekad para immortal membara. Di situasi berbahaya ini, mereka perlahan menstabilkan keadaan. Pertarungan memang berlangsung sengit, sampai pada akhirnya jumlah kehendak surga kian menipis. Saat hanya tersisa sedikit, inti dari bentuk surga pun mulai terlihat. Kini, inti dari gerakan pembunuh itu seakan menunggu pemilik barunya. Kita menang, kita akhiri semuanya di sini. Seruan bergema. Kehendak para immortal dari klan Qi menghabisi kehendak surga yang tersisa. Namun, tiba-tiba suara dingin terdengar. Kerja bagus. Dengan begini aku tak perlu bekerja keras. Di belakang mereka, kehendak Fang Yuan kembali muncul. Para immortal dari klan Qi gemetar. Fang Yuan, bukankah kau sudah hancur? Mustahil. Kau sudah menggunakan seluruh kehendakmu, dan biasanya butuh waktu hingga 1000 tahun agar bisa menanamkan lagi kehendakmu di sini. Tunggu. Apa ini adalah gerakan pembunuh peringkat 9? Tidak, itu mustahil. Gerakan pembunuh bentuk surga adalah milik yang mulia iblis surga pencuri. Fang Yuan, kau tak mungkin mampu mengatasinya. Para immortal klan Qi kini tampak ketakutan. Sementara Fang Yuan sendiri, dia hanya mencibir. Dia tak berniat menjawab mereka dan langsung menyerang. Kehendak dari klan Qi meskipun ada 5 orang, kini hanya tersisa sedikit. Bagi Fang Yuan, keberadaan mereka tak lebih dari kelinci kecil, sementara dia sendiri adalah seekor harimau. Dalam sekejap Fang Yuan menghabisi kelima kehendak itu. Sesaat kemudian, kehendak Fang Yuan menggantikan kehendak surga dan menguasai area inti. Dia adalah pemenang terakhir. Lalu ketika Fang Yuan membuka matanya lagi, dia melihat kelima immortal dari klan Qi telah melarikan diri dengan panik. Fang Yuan tampak santai dan tidak mengejar mereka. Saat ini, rumahku dan juga tanah terberkati itu masih dipenuhi oleh pengaturan dari 5 siang. Fang Yuan tidak mau bertindak sembarangan. Sementara itu di sampingnya, Bai Ning tampak berdiri diam. Dia tidak berusaha melarikan diri. Segala sesuatu yang terjadi di dalam, rupanya masih dalam perhitungan Fang Yuan. Dia memang sengaja menyiapkan pertunjukan. Dia menunggu Bai Ning untuk berkhianat. Tujuan Fang Yuan bukan hanya untuk menipu para immortal dari klan Qi, tetapi juga untuk menipu kehendak surga. Bagaimanapun pengalamannya melawan kehendak surga jauh melampaui para immortal dari klan Qi. Ia sudah memperhitungkan bahwa kehendak surga menyimpan banyak kekuatan. Sekalipun dia mengalahkan orang-orang dari klan Qi, dia tetap bukanlah tandingan dari kehendak surga. Karena itu dia pura-pura mundur. Dia dengan sengaja membagi kehendaknya di dalam sana, lalu menyembunyikan salah satu kehendaknya. Di saat terakhir, ketika kehendak Fang Yuan dihancurkan oleh Bai Ning, sesungguhnya itu bukan semua kehendak Fang Yuan, karena masih ada kehendak yang disembunyikan. Di saat yang sama, hal ini membawa keuntungan bagi Fang Yuan, karena selain dia berhasil menipu klan Qi,
Dia juga memastikan Bai Ning tidak bisa mengganggu pada saat yang krusial. Hasilnya sesuai prediksi, Fang Yuan menjadi pemenang terakhir. Kini gerakan pembunuh bentuk surga berada dalam genggamannya. Tapi dia belum memeriksanya. Kini pandangannya justru beralih pada Bai Ning. Oh, Bai Ning, kau benar-benar mengkhianatiku, tapi kau bahkan tidak berniat melarikan diri. Mata Fang Yuan tampak tajam dan penuh dengan niat membunuh. Nilai Bai Ning saat ini sudah habis di mata Fang Yuan. Bai Ning berbeda dengan anggota sekte bayangan yang lain. Dia tidak berada di bawah kendali Fang Yuan. Dan setelah Fang Yuan mendapatkan bentuk surga, Fang Yuan bisa mengakhiri hubungan mereka di sini. Suasana seketika menjadi tegang. Niat membunuh Fang Yuan meningkat dan pertarungan bisa pecah kapan saja. Tapi jelas bahwa Bai Ning bukanlah tandingan Fang Yuan. Meskipun dia memiliki gerakan pembunuh Bai Xiang yang menakutkan dan bahkan pernah mengguncang dunia perbatasan selatan, tapi tingkat kultivasi Bai Ning terlalu rendah. Fondasinya bahkan jauh lebih rapuh dibandingkan Fang Yuan. Jika mereka benar-benar bertarung, maka Bai Ning pasti akan mati. Menghadapi niat membunuh Fang Yuan yang begitu besar, Bai Ning kini bukannya takut, tapi justru tersenyum. Dia menatap langsung ke arah Fang Yuan dan bertanya balik. Kenapa aku harus lari? Para immortal dari klan Qi melarikan diri karena mereka tidak mengenalmu. Tapi aku berasal dari Gunung Qingmao sama seperti dirimu. Dengan pengertianku tentang dirimu, bagaimana mungkin aku bisa lari darimu? Karena aku tidak mungkin bisa lari, lantas apa gunanya mencoba melarikan diri? Bukan hanya aku tak bisa lari, sebaliknya aku memang tak perlu lari, karena aku akan bergabung dengan sekte bayanganmu mulai hari ini. Fang Yuan mengerutkan kening. Aku sudah memikirkan hal itu, tetapi gerakan pembunuh Bai Xiang milikmu terlalu berbahaya. Gerakan itu bisa membuatmu bebas dari hampir semua perjanjian aliansi. Maka, tak ada gunanya mengikatmu. Bai Ning yang mewarisi warisan Bai Xiang memang memiliki keunikan yang luar biasa. Karena meskipun tubuhnya hancur lebur, selama ada serpihan kecil dari tubuhnya, maka Bai Ning akan bisa beregenerasi dan utuh kembali dalam waktu singkat. Sementara, inti dari perjanjian aliansi adalah tanda dao jalur informasi. Kalau tubuh Bai Ning sampai hancur dan menghilangkan tanda dao jalur informasi itu, Bai Ning tentu bisa lepas dari ikatan jalur informasi. Yang artinya, Bai Ning bisa meniadakan perjanjian yang dibuat kapanpun dia mau. Itulah sebabnya, dulu Bai Xiang juga sering disebut sebagai metode penyembuhan. Karena dengan metode ini, dia mampu menghapus tanda dao yang tidak diinginkan dari tubuh. Bai Ning kini tertawa. Dia sama sekali tak peduli pada keselamatannya. Apa yang kau katakan itu benar. Tetapi, bukankah itu justru menjadi lebih menarik? Fang Yuan mendengus. Dia tampak tak senang. Aku bukan dirimu, Bai Ning. Pandangan Bai Ning memang selalu berbeda sejak mereka ada di Gunung Qingmao. Dia adalah orang gila yang mencari kesenangan pribadi. Dan hal semacam ini jelas membuat dia bersemangat. Bai Ning kembali tertawa. Sorot matanya perlahan menjadi tajam. Ya, aku selalu mengejar kesenanganku. Itulah kenapa aku mengagumimu, Fang Yuan.
Hidupmu benar-benar mendebarkan. Setiap kali kau merencanakan sesuatu, setiap kali kau berhasil, bahkan setiap kali kau gagal, semuanya selalu penuh dengan gairah. Terutama saat kau disergap oleh pengadilan surgawi dan harus melarikan diri seperti anjing. Itu sungguh adalah pengalaman yang paling mendebarkan. Anggota sekte bayangan lain tak pernah memahami perasaanku. Motivasi mereka berbeda-beda. Ada yang ingin menyelamatkan jiwa spektral, ada yang takut padamu, ada yang panik, dan ada juga yang tertekan. Tapi aku hanya merasakan kesenangan. Semakin besar masalah yang kau timbulkan, itu semakin menantang dan hidupku terasa semakin menyenangkan. Bukankah kau juga merasa begitu? Baining menatap lurus ke arah mata Fang Yuan. Orang lain mungkin tidak mengenalku, tetapi aku yakin kau bisa mengerti aku. Fang Yuan terdiam. Dia ingat masa-masa di Gunung Qingmao. Saat itu, dia sudah menyimpulkan bahwa Baining adalah seorang iblis sejati. Demi mengejar kesenangannya, Baining rela melepaskan segala yang dia punya, bahkan tak terkecuali nyawanya sendiri. Nilai moral manusia biasa, cinta, kebencian, atau apapun itu, semua tak ada artinya bagi Baining. Dia memiliki pandangan yang berbeda, dan dunianya memang sudah menyimpang. Ia hanya berjalan mengikuti jalannya sendiri, mengikuti hasratnya tanpa peduli hidup atau mati. Sebenarnya, Baining dan Fang Yuan memiliki kesamaan. Mereka berasal dari jenis yang sama. Hanya saja tujuan mereka yang berbeda. Kalau Baining hanya mencari kesenangan, Fang Yuan mengejar kehidupan abadi. Fang Yuan juga rela mengorbankan apa saja yang dia punya, bahkan termasuk dirinya sendiri. Sekalipun mereka gagal dan mati di tengah jalan, mereka akan tetap merasa puas, karena sepanjang hidup mereka terus mengejar mimpi itu. Ketika Baining mengatakan bahwa Fang Yuan akan mengerti dirinya, hal itu memang benar. Itu semua sama seperti bagaimana Fang Yuan memahami dirinya sendiri. Ada pepatah yang mengatakan, para pahlawan saling mengagumi. Hal yang sama juga berlaku untuk para iblis, tak terkecuali Fang Yuan dengan Baining. Setelah itu, niat membunuh Fang Yuan perlahan memudar. Sejak awal, dia hanya ingin menguji Baining. Dia tak pernah bersungguh-sungguh berniat untuk membunuh Baining. Kenapa begitu? Karena bagi Fang Yuan, kekuatan Baining terlalu kecil untuk dikhawatirkan. Terkadang, ketika melihat Baining, Fang Yuan seakan melihat bayangannya sendiri dari masa lalu. Iblis sejati seperti mereka sangatlah langka, dan bertemu satu saja itu sudah sebuah keberuntungan. Karena kesamaan itu, mereka bisa saling mengenali dan saling mengakui. Saat Baining menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan Fang Yuan, dulu dia mengatakan kata-kata terakhirnya. Dia meminta Fang Yuan untuk tinggal dan menggantikannya, menyaksikan kesenangan di dalam hidup. Terkadang Fang Yuan berpikir, kalau identitas mereka tertukar, apakah dia akan juga membuat pilihan yang sama? Baining kembali tertawa keras. Aku bisa memberikan seluruh sumber daya dari gua surga Baixiang padamu. Tapi aku ingin Gu dan juga warisan sejati Baixiang. Kalau kau setuju, aku bersedia bergabung dengan sekte bayangan. Bagiku, ikut bersamamu menghadapi pengadilan surgawi akan menjadi suatu hal yang sangat menarik. Hal itu memang akan menjadi kesenangan bagimu. Tetapi di saat yang sama, itu juga akan menjadi bagian dari milikku.
Aku telah berpikir bahwa ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan. Kemungkinan pertama, kalau kau terbunuh oleh pengadilan surgawi, dengan kekuatanmu, bahkan kematianmu akan menjadi begitu luar biasa. Perjuanganmu sebelum mati pasti akan menjadi klimaks yang sangat menarik. Menyaksikan kematianmu itu akan menjadi pengalaman terbesar di dalam hidupku. Kemungkinan kedua, pengadilan surgawi akan dikalahkan atau bahkan dihancurkan olehmu. Dan itu pasti akan melampaui kepercayaanku. Kekuatan nomor 1 dalam sejarah manusia jatuh seperti meteor dan menciptakan percikan api yang besar. Itu akan sangat menarik. Lalu kemungkinan ketiga, yang paling aku antisipasi, karena paling mendebarkan. Kau dan pengadilan surgawi akan menemui jalan buntu. Kedua belah pihak akan menderita kerugian besar, dan saat itu aku akan tetap di sisimu, mendapatkan peluang terbesar untuk menghabisimu. Aku mungkin akan keluar sebagai pemenang, lalu kau serta pengadilan surgawi akan menjadi batu loncatan bagiku. Fang Yuan menatap Bai Ning. Dia berkata dingin, "Kalau aku membunuhmu sekarang, ketiga kemungkinan itu tidak akan pernah terjadi." Hahaha, itu memang benar. Jika aku mati sekarang, meskipun aku melawan sekuat tenaga, perbedaan kekuatan kita terlalu besar. Pertarungan itu hanya akan memberikan sedikit kegembiraan untukku. Tapi jika itu pilihanmu, aku akan menerimanya. Bai Ning tampak tersenyum sambil mengangkat bahu. Saat ini aku masih terlalu lemah. Aku harus menerima nasib itu, karena memang realita kekejaman kehidupan itu seperti ini. Dan di balik kekejaman itu, bukankah segalanya terasa mengasyikan? Aku cukup puas. Bagi Bai Ning, kematian tidak menakutkan. Dia memang orang gila, tetapi dia tetap logis dan tenang. Orang seperti ini justru yang paling berbahaya. Namun Bai Ning tahu bahwa orang yang paling menakutkan daripada dirinya saat ini tepat berada di depannya. Ya, orang itu tak lain adalah Fang Yuan, sosok yang bahkan membuat kehendak surga dan pengadilan surgawi tak berdaya. Mendengar semua perkataan Bai Ning, kini senyuman muncul di wajah Fang Yuan. Sangat menarik. Bai Ning memang sangat menarik. Saat ini dia memang lemah, dan dia bisa hidup karena belas kasihan Fang Yuan. Tetapi Bai Ning sama sekali tidak mencoba membujuk Fang Yuan untuk menyelamatkan hidupnya. Sebaliknya dia mengatakan segalanya, bahkan ancaman yang mungkin akan dihadapi Fang Yuan oleh karena dirinya. Bai Ning melakukan semua itu karena dia memahami Fang Yuan. Fang Yuan adalah seseorang yang berpikiran jernih. Dia sudah menganalisis untung dan rugi, dan mempertahankan hidup Bai Ning itu juga adalah sebuah keputusan yang telah diambil oleh Fang Yuan. Bahkan tanpa Bai Ning mengatakan apapun, Fang Yuan akan tetap mempertahankan Bai Ning, karena dia memerlukan kekuatan Bai Ning untuk menghadapi pengadilan surgawi. Dia membutuhkan kekuatan sebanyak mungkin untuk melakukan hal itu, dan juga untuk merebut warisan sejati teratai merah. Bai Ning adalah salah satu sumber daya tempur yang berharga. Kalaupun pada akhirnya Bai Ning punya kesempatan dan mengkhianati Fang Yuan tidak akan kecewa. Kenapa? Karena pada akhirnya sebuah pisau bahkan bisa melukai pemegangnya. Namun, membuang pisau dan bertarung dengan tangan kosong jelas adalah tindakan yang lebih bodoh. Tugas Fang Yuan adalah memanfaatkan pisau itu dan mencegah pisau itu untuk melukainya sendiri. Jika Bai Ning berhasil mengkhianatiku,
Artinya, aku hanya harus menyalahkan diriku sendiri. Bukankah begitu? Gumam Fang Yuan pada dirinya sendiri. Lalu kemudian Fang Yuan tertawa dan berkata, "Bai Ning, kau benar-benar seorang yang layak kukagumi. Aku tidak akan membunuhmu hari ini, jadi ikutlah denganku. Saksikanlah kegagalanku atau bahkan kesuksesanku. Jika pada akhirnya aku mati di tanganmu, maka itu akan menjadi pertunjukan yang sangat menarik. Tapi sekarang, kau harus menunjukkan nilaimu padaku. Pergilah dan bawa kembali kepala dari para tetua klan Qi." Segera setelah itu Bai Ning segera melesat pergi, dan Fang Yuan kembali memasuki ranah kehendak gerakan pembunuh bentuk surga. Di sana dia memusnahkan sejumlah besar kehendak yang membatu dalam waktu yang singkat. Tapi meski begitu, lautan kehendak di tempat itu begitu luas. Serangan yang barusan ia gunakan hanya menghancurkan sebagian kecil saja. Meskipun aku berhasil menduduki area inti gerakan pembunuh ini, tempat ini masih dipenuhi kehendak dari keturunan 5 siang. Hanya dengan memusnahkan semuanya, aku baru benar-benar bisa mengaktifkan gerakan pembunuh peringkat 9 ini. Fang Yuan merenung sejenak. Dia lalu menyalurkan gelombang kehendak yang baru. Lalu kemudian kehendak Fang Yuan berubah menjadi pedang. Kini dalam waktu singkat ribuan pedang kehendak turun seperti hujan yang deras, menembus lautan kehendak dan menciptakan lubang besar. Dalam hitungan tarikan nafas, satu lapisan penuh dari lautan kehendak itu dimusnahkan. Dibandingkan dengan kehendak sebelumnya, hujan pedang ini jauh lebih mematikan. Fang Yuan tampak menghela nafas dalam-dalam. Seperti yang kuduga, kekuatan dari Gu Pedang Kebijaksanaan peringkat 8 memang luar biasa. Sekarang Fang Yuan sendiri sudah berada di peringkat 8, maka otomatis dia bisa menggunakan Gu Pedang Kebijaksanaan dengan lebih leluasa. Walaupun ini adalah Gu jalur pedang, hubungannya erat dengan jalur kebijaksanaan. Dengan menjadikan Gu ini sebagai inti dalam gerakan pembunuh, Fang Yuan mampu memanggil kehendak pedang dalam jumlah yang besar. Menggunakan kehendak pedang ini adalah cara yang paling efektif yang ditemukan Fang Yuan sampai sejauh ini. Namun di sisi lain biayanya juga sangat besar. Gu Pedang Kebijaksanaan menguras esensi abadi lengkeng putih, dan setiap kali digunakan dalam gerakan pembunuh, konsumsi esensi abadinya menjadi sangat tinggi. Meski begitu, Fang Yuan telah menghitungnya dengan cermat. Fang Yuan merasa bahwa dia masih sanggup untuk menanggung segalanya. Lagi pula saat ini, dia kaya. Apertur abadi yang ia kelola ibarat tambang emas yang terus tumbuh. Aku hanya bisa berharap gerakan pembunuh bentuk surga ini berguna bagiku. Fang Yuan sungguh menantikan hasilnya. Gerakan pembunuh biasa masih bisa ia teliti dan simpulkan. Tetapi gerakan pembunuh peringkat 9 itu di luar kemampuannya. Bahkan dengan Gu Kebijaksanaan, dia tak bisa menyingkap kedalaman peringkat 9 secara utuh. Selain itu, gerakan ini adalah ciptaan dari Ben Jiesun, seorang ahli di jalur ruang dan juga jalur pencuri. Walaupun gerakan ini bukan serangan yang murni, tetapi Fang Yuan tahu gerakan ini pasti menyimpan efek yang luar biasa. Meskipun tidak ada penjelasan yang langsung, Fang Yuan bisa menebak dari sikap Sekte Bayangan. Tetua Yanxi, seorang ahli jalur kebijaksanaan dari Sekte Bayangan, bahkan rela membantu Bai Ning demi mendapatkan gerakan pembunuh bentuk surga. Artinya, gerakan ini sangat berharga. Orang seperti
tetua Yanxi pasti sudah melihat sesuatu dari gerakan ini. Kalau begitu, gerakan pembunuh ini pasti amat sangat berharga bagi Sekte Bayangan. Saat ini Fang Yuan sebagai pemimpin Sekte Bayangan. Dia yakin bahwa gerakan pembunuh bentuk surga kelak akan membawa manfaat yang besar baginya. Fang Yuan terus menghancurkan lautan kehendak. Dia juga memecahkan segel 5 siang, merebut rumah Gu abadi di puncak gunung, sekaligus memperoleh gua surga ini. Karena gua surga ini hanya terbuka sekali dalam 1000 tahun, maka tempat ini benar-benar penuh dengan sumber daya yang melimpah. Bahkan kali ini, klan Qi pun tak sempat mengumpulkannya, karena mereka sibuk melarikan diri. Akhirnya, semua kekayaan itu jatuh ke tangan Fang Yuan. Lalu di sisi lain, ledakan dahsyat merobek Bai Ning hingga berkeping-keping. Tapi tak lama kemudian, wujud Bai Ning kembali tersusun. Dia menerjang para immortal dari klan Qi sekali lagi. Ekspresi dari para immortal klan Qi menjadi semakin buruk. Mereka melihat betapa menakutkannya gerakan pembunuh Bai Xiang yang melegenda. Bai Ning bertarung dengan kekuatan penuh. Nyawanya nyaris melayang. Namun, dia kali ini tak sendirian. Ying Wuxie dan He Loulan juga diutus untuk membantunya. Fang Yuan ingin Bai Ning membunuh para immortal dari klan Qi, tetapi dia juga tahu batas kemampuan Bai Ning. Bai Ning bahkan belum memiliki gerakan pembunuh medan perang yang lengkap. Sebagai gantinya, Fang Yuan telah menyiapkan formasi abadi sebagai penyergapan di dekat markas klan Qi. Sejak sebelumnya dia menangkap para immortal dari perbatasan selatan, Fang Yuan semakin menyukai metode ini. Jadi begitu para immortal dari klan Qi masuk ke dalam formasi ini, mereka terbelenggu oleh formasi dan tak bisa kabur. Otomatis mereka kini dipaksa untuk menghadapi Bai Ning serta yang lain. Ah! Teriakan pilu terdengar. Immortal termuda dari klan Qi terkena hantaman telak dari Bai Ning. Tubuhnya remuk dan dia tewas seketika. Giliranku. Ying Wuxie sudah siap. Dia segera bergerak dan menangkap jiwa immortal termuda dari klan Qi. Lalu sisa para immortal dari klan Qi meraung penuh dengan amarah. Mereka menyerang dengan sekuat tenaga. Bai Ning sekali lagi hancur menjadi bubur, tapi hanya dalam hitungan detik dia bangkit kembali dalam wujud naga. Para immortal dari klan Qi memang lebih kuat, tetapi mereka mulai menunjukkan ekspresi putus asa. Mereka sadar bahwa Bai Ning tak bisa dibunuh, sementara mereka saat ini terperangkap. Pada akhirnya, di dalam medan perang itu, mereka pasti akan dihabisi. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Bai Ning terlalu merepotkan untuk ditangani. Yang paling parah, Fang Yuan juga sangat kejam. Dia menempatkan formasi ini di dekat pintu masuk gua surga kita. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kita bahkan tak bisa keluar. Para immortal dari klan Qi sesungguhnya sudah sangat waspada. Tapi ketika mereka mendekati markas dari klan Qi, mereka lengah dan akhirnya terperangkap. Mereka tak pernah tahu kalau Fang Yuan telah membunuh Qi Zai. Dari ingatan Qi Zai itu, Fang Yuan mengetahui seluk-beluk markas mereka. Dan dengan informasi itu, Fang Yuan telah menata formasi abadi dan berhasil menjebak anggota dari klan Qi. Kalau terus begini, kita pasti akan mati. Aku tak menyangka kalau gerakan Bai Xiang begitu kuat. Bukankah seharusnya ada reaksi atau biaya yang besar dari setiap penggunaannya? Tapi kenapa Bai Ning terus bangkit tak pernah berhenti? Sialan, kita tak bisa keluar dari formasi ini. Kita harus mengirimkan pesan ke markas. Kita harus meminta Qi Bingsu untuk menghancurkan formasi ini dari luar. Yang lain berseru, tidak.
Qi Bingsu satu-satunya yang tersisa di markas kita. Kalau dia keluar, maka markas kita akan terekspos dan sekte bayangan pasti akan memanfaatkan itu untuk merebutnya. Mereka menjadi semakin panik. Lalu, di tengah perdebatan itu, formasi abadi mulai bergemuruh. Cahaya formasi menyilaukan mata, memantul di dinding gua surga yang bergetar. Asap tipis mulai memenuhi udara. Setiap detik yang berlalu membuat dada diri para immortal klan Qi semakin sesak. Mereka tahu, waktu tak lagi berpihak pada mereka. Ketakutan dan kecurigaan menggerogoti hati mereka. Kini mereka merasakan tekanan yang begitu mendalam. Mereka mulai bingung dan ragu. Sementara itu, di saat yang sama di benua tengah, seorang pria muda berdiri diam. Dia menatap sebuah gu yang ada di depannya. Wajahnya tampak penuh dengan pengalaman. Dia adalah Gu Yue Fangzeng. Saat ini, Fangzeng ada di bawah naungan pengadilan surgawi, dan dia telah dikembalikan ke sekte Bangau Abadi untuk dirawat. Fangzeng menatap Gu Immortal itu dan berkata, "Kalau tidak salah ini adalah Gu jalur darah. Kau mau aku mengolah jalur darah ini dan menggunakannya untuk berurusan dengan Fang Yuan? Apa ini adalah keputusan yang diambil oleh sekte yang mengaku dari jalan kebenaran?" Seorang immortal di depan Fangzeng, namanya Fan Xiliu. Dia adalah seorang immortal peringkat 6, dan dia berkata, "Kekuatan hanyalah kekuatan. Pisau bisa digunakan untuk memotong roti, tapi juga bisa digunakan untuk menusuk manusia. Sama dengan jalur darah, yang menentukan benar atau salah bukanlah kekuatan itu, tetapi tangan yang digunakan untuk menggunakannya." Gu Yue Fangzeng menggelengkan kepala. Suaranya dingin. "Jangan memutarbalikkan kata-kata. Jalur darah yang kalian tawarkan ini bukan untuk kebaikan, tetapi hanya agar aku menjadi alat kalian, supaya kalian bisa balas dendam. Aku dan Fang Yuan adalah saudara sedarah. Karena itu, kalau aku menggunakan jalur darah, maka aku bisa menjadi alat kalian untuk menghadapi dia. Aku tahu apa yang kalian pikirkan." Fan Xiliu mengangguk. "Itu memang benar. Dan bukankah kau juga menginginkan balas dendam? Dia yang telah membantai keluargamu, menghancurkan desamu dan terus menipumu. Apa kau akan terus tutup mata?" Fangzeng menarik nafas panjang. Matanya yang dalam memantulkan bayangan masa lalu. Telah bertahun-tahun aku membencinya. Saat ini rasa benci itu memang masih ada. Tetapi aku mulai memahami apa yang telah dia lakukan. Dulu aku memang bodoh. Dan Fang Yuan, dengan bagaimanapun cara yang ia gunakan, dia sebenarnya peduli padaku. Justru paman dan bibiku yang telah menjadikan aku sebagai bidak mereka. Aku tak punya kewajiban untuk membalaskan dendam mereka. Aku tidak mau." Fangzeng menghela nafas. Dia berkata, "Kalaupun ada yang harus kubalaskan dendamnya, itu hanyalah pemimpin klan dan Gu Yue Qingsu. Merekalah yang benar-benar merawatku. Tetapi, lebih dari itu, aku telah melupakan untuk balas dendam. Saling membunuh ini tak pernah berhenti. Aku sudah muak. Aku tak ingin lagi terperangkap di dalam lingkaran setan ini." Fan Xiliu menatap Fangzeng tajam. "Kau sudah banyak berubah. Tapi tanpa dendam, dari mana kau akan mendapatkan kekuatanmu?" Fangzeng tersenyum getir. Ironis sekali. Dulu saat aku ingin membalas dendam, sekte menolakku dan bahkan ingin melenyapkanku.
Tapi sekarang ketika aku sudah melepaskan dendamku, kalian justru menyelamatkan aku dan memaksaku untuk membalas dendam lagi. Apa namaku ini? Kata Fang Zheng. Itu adalah Gu pembalasan darah. Jawab Fan Zhiliu. Kita kembali ke sisi klan Qi. Paining, jangan berlebihan, seru Qifa dengan penuh amarah. Tapi Paining merobek langit melewati Qifa. Ledakan terjadi. Gerakan pembunuh dari jalur Qi meledak tanpa henti. Paining menghindari sebagian dan sebagian yang lain dipatahkan oleh formasi. Pemandangan itu membuat para immortal dari klan Qi merasakan hawa dingin yang menjalar di punggung mereka. Pertempuran berlangsung sengit. Dari 5 orang immortal klan Qi, 3 sudah tewas. Kini yang tersisa hanyalah Qifa dan Qi Chai. Sialan, Bai Xiang terlalu kuat. Kita tidak bisa menahannya dalam kondisi ini, kata Qifa sambil menggertakkan gigi. Masalah terbesarnya adalah formasi ini. Tanpanya, kita pasti sudah melarikan diri, kata Qi Chai dengan suara getir. Qifa menghela nafas. Kamu benar. Tampaknya kita harus memanggil Qi Bingsu sekarang. Qi Bingsu hanyalah seorang immortal peringkat 6. Saat ini dia bertugas untuk menjaga basis dari klan Qi di dalam gua surga lautan Qi. Namun kalau mereka memang memintanya keluar, maka gua surga itu akan terbuka. Mereka mungkin bisa selamat, tetapi di sisi lain itu juga berbahaya. Saat ini di situasi yang begitu mendesak, mereka tak punya pilihan lain selain meminta Qi Bingsu. Tapi di saat yang sama, tanpa mereka sadari mereka telah jatuh dalam perangkap Fang Yuan. Tapi di saat yang sama, keputusan yang mereka ambil ini sama saja mereka telah melangkah ke dalam jebakan yang sudah disiapkan Fang Yuan. Sejak awal Fang Yuan dengan sengaja membiarkan formasi ini tidak menghalangi transmisi keluar. Hal itu tentu untuk memancing Qi Bingsu keluar dari gua surga mereka. Qifa pun paham betul. Karena itu selama pertempuran berlangsung, dia enggan untuk meminta bantuan. Tapi kali ini, pilihannya sudah habis. Tanpa bantuan dari Qi Bingsu, nyawa mereka terancam lenyap. Akhirnya dengan berat hati, mereka menghubungi Qi Bingsu. Paining pun menjadi gembira. Sudah lama aku menunggu mereka melakukan ini. Sesaat kemudian, ia memanfaatkan formasi itu. Lalu Paining melesat ke arah pintu masuk yang baru saja terbuka. Qi Bingsu yang baru membuka pintu itu pun terkejut. Kini Paining telah menerjangnya. Dia terpaksa untuk mundur lagi. Tapi itu sudah terlambat. Paining telah memasuki gua surga lautan Qi. Begitu dia masuk, dia merasakan tekanan yang berat. Kekuatan tubuhnya ditekan oleh tanda dao jalur Qi yang meresap di dalam tempat itu. Meski begitu, Paining yang dalam wujud Bai Xiang tetap terlihat garang. Pertarungan sengit pun pecah. Tak lama Paining menjadi unggul. Qi Bingsu hanyalah seorang peringkat 6. Dalam sekejap tubuhnya penuh luka. Kakinya bahkan lumpuh dan tubuhnya berlumuran darah. Dia tak mampu melawan. Akhirnya Qi Bingsu mundur, dan dalam waktu singkat, Qi Bingsu berhasil menjaga jarak dari Paining. Tidak berhenti di situ. Awan putih yang begitu luas perlahan mulai membentuk sebuah gerakan pembunuh. Di saat yang sama, Qi Bingsu berdiri di antara lautan awan itu dan menatap ke arah langit. Dia berseru dengan sukacita. Roh surga Laut Qi, Anda bangun. Ini benar-benar waktu yang tepat.
Roh itu menjelma sebagai rusa putih bersalju. Matanya emas menyilaukan. Aku terbangun. Sejak terluka terakhir kali, aku harus menyegel diriku untuk menstabilkan lukaku. Tapi kali ini aku merasakan keberadaan yang sangat jahat dan kuat, yang mana dia ingin mengincar gua surga ini. Karena itu aku bangun. Tapi setelah kulihat, tampaknya pengganggu ini bukanlah sosok yang kukenal. Ki Bingsu tercekat. Saya tahu siapa dia. Dia pasti adalah Fang Yuan. Roh surga, Anda telah tersegel lama. Anda mungkin tidak tahu. Dia adalah seorang iblis besar yang bahkan membuat pengadilan surgawi tak mampu menahannya. Roh surga Laut Ki terperanjat. Bahkan pengadilan surgawi pun tak berdaya. Pantas saja aku merasakan tekanan yang begitu luar biasa. Dia sangat kejam. Ki Bingsu lalu kemudian menunjuk ke arah Baining dan berkata, dia adalah bawahan dari Fang Yuan. Roh surga, 3 orang immortal kita telah tewas di tangannya. Tolong bantu kami untuk menghabisi dia. Mendengar itu mata emas dari sang roh surga menyala, niat membunuh meledak. Semua nyawa harus dibayar dengan nyawa. Jika garis keturunan klan Qi dibunuh, maka pembunuhnya harus diakhiri. Suara gemuruh meledak. Dari lautan awan sebuah pilar Qi putih raksasa meluncur, menghantam ke arah Baining dengan kecepatan yang mengerikan. Pada saat itu, Baining terkejut. Dia mendapati kekuatan misterius melumpuhkannya. Segala macam pikiran berkelebat di benaknya, tetapi tubuhnya tak mampu bergerak, seolah serangga yang terperangkap di dalam damar. Sangat kuat, bahkan seluruh kekuatanku ditahan dan aku tak bisa lolos. Baining mendongak. Pilar putih itu menghantam ke arahnya seperti sebuah gunung yang runtuh. Serangan itu jelas adalah gerakan pembunuh peringkat 8. Bahkan dalam wujud Bai Xiang, Baining tak bisa bertahan. Kematian tampak tak terelakkan. Tapi pada saat yang genting itu, cahaya giok muncul entah dari mana. Lalu kilaunya menjadi ribuan kunang-kunang giok. Semuanya berterbangan dan tampak indah di udara. Dari dalam sinar itu, sosok Fang Yuan melangkah keluar. Roh surga terkejut. Dia orang yang mengerikan yang kurasakan. Ki Bingsu menambahkan, benar, dia adalah Fang Yuan. Sementara itu saat ini, Fang Yuan menghadapi pilar Qi yang sebelumnya menekan Baining. Dia mengangkat satu jarinya, lalu pedang tajam yang amat besar terwujud, menebas pilar itu hingga terbelah 2. Cahaya Qi akhirnya lenyap. Ki Bingsu terpaku, wajahnya diliputi keterkejutan. Aku diselamatkan. Baining sempat linglung. Bibirnya menyeringai tipis. Langkah apa ini? Jangan bilang. Itu adalah apa yang kau dapatkan di dalam sana, kata Baining. Fang Yuan mengangguk. Ya, ini adalah gerakan pembunuh andalan milik Qi Xiang. Lautan Qi tanpa batas. Gerakan ini luas, kompleks, dan mampu menyerang sekaligus bertahan. Dulu Qi Xiang terkenal di seluruh zaman karena gerakan ini. Lautan Qi tanpa batas adalah gerakan pembunuh peringkat 8. Berintikan Gu Immortal jalur Qi serta diperkuat oleh puluhan ribu Gu Fana. Ia dapat menyerap berbagai Qi dari dunia, lalu menumbuhkan kekuatannya sendiri. Setelah diciptakan oleh Qi Xiang, dia terus mengumpulkan segala macam Qi dan menyimpannya di dalam apertur abadi, menjadikannya sebagai gerakan pembunuh yang luar biasa. Untungnya, Qi Xiang sudah lama meninggal. Meskipun lautan Qi tanpa batas diwariskan,
Tanpa immortal peringkat 8 untuk menopangnya, cadangan Qi perlahan menipis. Kini Fang Yuan yang mengincar gua surga itu akhirnya membangkitkan roh surga laut Qi. Dan gerakan pembunuh ini kembali digunakan setelah sekian lama. Meskipun kuat, roh itu hanya sisa warisan Qi Xiang. Seberapa besar kekuatan yang masih dia bisa kerahkan? Fang Yuan tertawa kecil lalu menembus awan putih. Dia langsung menuju inti lautan Qi. Bai Ning menggertakkan gigi. Dia ingin menyusul, tapi akhirnya menahan diri. Penyesalan tampak jelas di wajahnya. Dia terlalu lemah untuk ikut dalam pertempuran sebesar ini. Gemuruh menguncang langit. Awan putih berubah seperti tsunami, bergejolak tak terkendali. Qi kehidupan, Qi kematian, Qi pedang, Qi bilah, Qi senja, dan Qi fajar. Bai Ning terpesona melihat semua wujud dari Qi yang ada di langit. Fang Yuan sendiri merasakan tekanan yang dahsyat. Tubuhnya sempat terkekang dan nyaris tak bisa bergerak. Namun dalam sekejap klon jalur waktunya, duduk di hadapan Gugi Kebijaksanaan dan menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk membongkar misteri dari lautan Qi tanpa batas. Setelah berjuang sebentar, Fang Yuan tertawa terbahak-bahak. Dia kembali melancarkan serangan balik. Dalam waktu singkat, Fang Yuan berhasil melewati seluruh rintangan yang ada. Setelah itu Fang Yuan terus menembus ke hadapan roh surga lautan Qi. Roh itu memiliki syarat kepemilikan yang rumit. Fang Yuan tidak bisa menaklukkannya. Semua informasi ini diperoleh dari jiwa Qi Zai. Lebih jauh lagi, penindasan roh cahaya darah tak mampu bekerja melawan roh surga peringkat 8. Karena itu Fang Yuan hanya bisa memilih satu jalan, yaitu membunuhnya. Saat roh surga laut Qi tewas, maka laut Qi tanpa batas yang tak berawak akan runtuh. Aku menyerah. Tubuh Qi Bingsu bergetar hebat. Dia sepenuhnya ditundukkan oleh aura iblis Fang Yuan. Fang Yuan menatap dingin dan berkata, "Kau cukup pintar. Jika kau ingin hidup, suruh Qi Fa dan Qi Cai menyerah juga. Kalau tidak, kalian akan mati bersama." Qi Bingsu ketakutan. Dia segera mengirimkan pesan lewat formasi. Qi Fa dan Qi Cai mendengar kabar runtuhnya surga laut Qi. Semangat mereka pun hancur. Setelah ragu sejenak, mereka akhirnya menyerah dengan wajah pucat dan menghentikan seluruh perlawanan mereka. Dengan ini, dari taruhan 5 siang, Fang Yuan telah merebut gerakan pembunuh peringkat 9, Gua Surga 5 siang, serta Gua Surga Laut Qi. Semuanya kini telah jatuh ke tangan Fang Yuan. Dan sekian cerita Fang Yuan hari ini. Terima kasih, see you again next video, dan bye.